Jangan pernah menyerah. Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji beri kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan sekali lagi dari awal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia
dan percaya. Haleluya Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan, oh mujizat, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Pagi hari ini Tuhan menawarkan bagi setiap kita, kalau kita tidak pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Tuhan selalu menyertai kita. Oh, haleluya, haleluya. Kita angkat pujian nirajnya saja sekali lagi, dan nanti dengan kasih Kristus, nanti Ibu Ina akan buka di dalam doa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau Engkau sudah kumpulkan kami pagi hari ini, terima kasih buat kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Dikala kami tidak menyerah Tuhan, kami percaya Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik Tuhan. Kau yang selalu Tuhan ada untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami datang rindu memuji menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Karena Kau Allah yang besar, karena Kau Allah yang hidup. Terbukti Tuhan, ketika badai datang, gelombang datang Tuhan, kami tetap ada Tuhan. Karena semata-mata Engkau yang selalu menyertai kami, membela kami, menopang kami, memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang penuh dengan kemenangan itu. Terima kasih Tuhan, ajar kami tetap setia mengiring Kau sampai kepada garis akhir. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Urapan-Mu turun atas setiap kami, kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Setiap kami yang hadir semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Biarlah ibadah pagi hari ini ibadah yang diberkati oleh Tuhan, ibadah yang dilawat oleh Tuhan. Pagi hari ini adalah hari yang penuh dengan mujizat. Lawatan Allah terjadi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kekuatan yang baru, kesegaran yang baru Tuhan. Pemulihan terjadi pagi hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan bilang kalau kita tidak menyerah, kita akan menikmati janji Tuhan. Tuhan bilang kita akan terbang bersama dengan Dia. Mari Bapak Ibu, waktu yang ada kita pergunakan sebaik mungkin untuk memuji Tuhan. Pagi hari ini saya undang bangkit berdiri. Kita mau terbang bersama dengan Yesus. Haleluya. Oh, amin. Firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Oh janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku
Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Katakan lagi firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Oh janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Oh ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lagi dari awal. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Oh haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Oh ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Oh ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian tadi bilang, ku kan terbang. Sekarang, ku kan berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang
hidupku, pasti keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panjang keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan kau kekuatanku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi, Yesus. Yesus, jaminan hidupku. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Oh, haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan menikmati pujian-pujian kita. Dari awal sampai pertengahan ini, semua pujian ini berkata tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Tidak pernah sekalipun Dia ditinggalkan. Haleluya. Persembahan pertama jalankan, angkat pujian kata, oh sekalipun gue berjalan di dalam lembah kelam, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri kekenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Haleluya. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu.
Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari Bapak Ibu, saya sudah berdiri sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat Kau dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Kau lamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Oh, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya Yesus. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bait demi bait, pujian ini mengandung janji yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Walaupun secara manusia seolah-olah tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup membuat jalan-jalan yang baru, jalan-jalan yang ajaib. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Nanti Ibu Gembala akan berdoa. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan
akan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Allahku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Engkau yang maha besar, Engkau maha kuasa. Engkau yang berdaulat atas umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, yang selalu menjaga kami, membentengi kami. Yesus adalah jaminan hidup kami, untuk kami hidup di dunia ini maupun di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau, memberkati Engkau lewat pujian kami Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya juga kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Hati kami siap ditanamkan oleh kebenaran firman-Mu. Biar benih firman-Mu tertanam dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Berkaryalah Tuhan lewat pesan-Mu pada hari ini Tuhan. Bila kami senantiasa diteguhkan, dikuatkan untuk menjalani perjalanan iman di dalam dunia ini Tuhan. Kami menang bersama Engkau Tuhan. Karena Tuhan kami adalah pemilik hidup kami Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh persembahan anak-anak-Mu, besar kecil Engkau memberkati. Berkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu pemberitaan firman Tuhan saya serahkan Bapak Gembala. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya kita diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Beri hormat yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kelihatan di atas belum dong? 2, 3, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Sudah kita lihat tema kita pagi hari ini, kebangkitan Kristus adalah sebuah jaminan hidup bagi orang yang percaya di bumi ini maupun di surga. Ketika kita dijamin di bumi, pasti kita akan memiliki surga itu. Pujian tadi sudah mengantar kita, membawa kita sebuah peneguhan kepada kebenaran Allah pada pagi hari ini. Bahwa inilah janji Allah bagi gereja Tuhan. Bagi orang yang percaya, bagi umat-umat Tuhan yang peka dengan suara Tuhan. Apapun yang terjadi di hari-hari ini, tapi ketika kita memahami kebenaran Allah itu dengan sungguh, maka kita akan berani berkata benar. Kebangkitan Kristus sebuah jaminan bagi keluargaku, bagi hidupku, bagi jemaat GPD Bethlehem. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Kita baca firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai selanjutnya. Tapi kita baca ayat 17 dan ayat yang ke-20 saja. Mari kita baca bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini.
ayat yang ke 2 Korintus 15 ayat yang ke-17 dan 20 kita baca ayat ini. Yang sudah menemukan katakan amin. 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 20 kita lompat. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Puji Tuhan, silakan duduk. Tema kita kebangkitan Kristus, jaminan orang percaya. Jaminan gereja Tuhan. Ketika kita menyadari kebenaran Allah ini, bahwa ketika kita sudah menerima janji Tuhan, bahwa dia bukan mati untuk selama-lamanya, tapi dia datang ke dalam dunia ini. Injil menulis dengan jelas bahwa ketika dia datang ke dalam dunia ini, karena siapa? Karena kita yang berdosa, karena kita orang yang tidak layak tadinya, tapi Allah berkenan, dia berinisiatif untuk memulihkan kembali akibat dosa satu orang, yaitu Adam. Dan dosa itu membuat hubungan kita dengan Bapa di surga menjadi bermasalah. Tapi karena kasih Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, dia datang untuk memulihkan itu. Bukan hanya dia lahir, tapi dia harus menjadi sama seperti kita, manusia. Dia yang tidak berdosa kata Alkitab, tapi dia menjadi berdosa karena saya. Dia menjadi miskin karena saya. Dia menderita karena saya dan saudara. Supaya apa? Kita dipulihkan, kita diampuni, kita menerima janji Tuhan. Maka dia harus bangkit. Paulus berkata di dalam perikop ini, jemaat yang ada di Korintus mempersoalkan Kristus itu tidak bangkit. Tapi dia katakan sia-sialah pelayanan kami, pemberitaan kami jika Kristus tidak bangkit. Makanya dia katakan di sini saudara, di dalam ayat ini dia katakan saudara, bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Artinya Yesus tidak selesai dengan pengorbanannya, dengan karyanya, dengan misinya untuk menyelamatkan kita. Karena dia tidak bangkit. Maka orang yang mati tidak akan dibangkitkan. Tapi Paulus menegaskan kepada mereka bahwa apa yang sedang terjadi itu salah. Bahwa dia juga kalau dia memahami itu, maka dia tidak percuma, sia-sialah pelayanannya, pengorbanannya, penderitaannya. Kalau sudah baca dalam perikop ini. Jadi dia menegaskan saudara, dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sia. Artinya bahwa benar-benar Yesus itu apa yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab benar-benar terjadi, bahwa dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, melepaskan segala atribut kealahannya, menjadi serupa dengan manusia supaya dia mengalami apa artinya manusia itu. Dia terima penderitaan itu. Dan kalau dia sudah menerima penderitaan itu saudara, dia mau mati untuk saya dan saudara. Bahkan dia bangkit membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Firman Allah itu ya dan amin, amin. Sehingga dikatakan tadi aman dalam Tuhan. Sehingga dikatakan kita ada kekuatan, kita akan melihat kemenangan, kita akan melihat pembelaan. Kenapa? Ini jaminan. Ketika kita percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Artinya kebangkitan Kristus itu membangkitkan segala-galanya bagi hidup kita. Pandemi ini membawa banyak kematian. Kematian semangat, kematian spirit, kematian masa depan kita, pekerjaan kita mungkin hari ini. Allah izinkan engkau di PHK, Allah izinkan engkau tidak mendapatkan sebuah pekerjaan. Mungkin dalam pandemi ini engkau ada di dalam kondisi yang sakit. Kita mulai berkata, Tuhan, di mana Tuhan kita? Saudara, ini kesaksian. Hari Jumat saya ikut Beston itu pergumulan. Saya keluar, Tuhan, kenapa? Akibat kurang tidur, panas dalam. Saya saudara dari siang itu udah rasa. Pergi ke tempat 1001 macam itu saudara. Sudah bergumul, sudah sudah semedi.
Enggak jadi-jadi saudara. Sampai malamnya. Bahkan saya tidak tidur semalaman saudara. Karena rasa takut itu saudara. Saya mau selesai tuntas. Sebentar lagi saya pergi. Enggak jadi-jadi saudara. Saya sudah dibeliin anak saya itu supaya cepat saudara. Bantu dari belakang gitu saudara. Saya enggak mau. Saya masih berdoa, Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tapi ternyata Tuhan izinkan. Saya harus mengalami itu saudara. Supaya saya tetap percaya bahwa Dia berkuasa. Saya pikir Tuhan, apa saya mesti ke dokter? Nanti ke dokter suruh bedah lagi. Karena rasanya ada gumpalan besar enggak bisa keluar saudara. Saya sudah berdoa, duduk lagi. Ya Tuhan izinkan saya duduk. Saya ingat saudara, kisah bagaimana Tuhan Yesus setelah Dia melaksanakan mujizat, memberikan makan 5.000 orang. Dia katakan kepada murid-muridnya, menyeberanglah. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan izinkan pergumulan itu terjadi. Dalam kehendak Tuhan, izinkan murid-murid pergi. Susah payah mereka karena ombak yang besar. Artinya Tuhan kehendaki. Saya ingat firman Tuhan ini benar. Dan ayatnya berkatakan, saya baca lagi ayat, sudah saya buka firman Tuhan. Oleh bilur-bilurmu engkau akan sembuh. Saya bilang, kok saya gak sembuh-sembuh? Ya gitu kan. Tapi saya ingat kejadian tentang Yesus berjalan di atas air itu. Allah izinkan murid-murid terjadi. Kehendak Tuhan terjadi. Itu seringkali ada dalam hidup kita. Bukan tapi dalam kehendak Allah, Allah berkuasa dengan apa yang terjadi. Amin. Allah berkuasa dengan topan, dengan badai itu. Sehingga Allah berjalan di atas air membuktikan Allah berkuasa dengan alam ini, alam semesta. Dan yang ketiga kita lihat dalam cerita itu, Yesus mampu menolong. Amin. Kita seringkali Allah izinkan, seperti saya katakan, mungkin engkau ada dampak pandemi itu terjadi. Dan Allah tahu itu, Allah izinkan itu. Supaya apa? Dibentuklah kita menjadi gereja, menjadi anak Tuhan yang tidak tinggal diam. Yang percaya bahwa kita punya Tuhan, punya Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Dia yang berjanji Immanuel, menyertai kita. Dia berjanji Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dan Dia yang berkata, saudara, dalam keadaan apapun kita, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia yang akan berperang ganti kita. Saudara, beberapa hari yang lalu ketika saya diundang oleh seorang, bukan orang Kristen, gereja yang bukan Kristen. Kristen berarti kan kita kan, jadi yang gereja lain. Ngundang saya saudara. Saya bingung ketika dia bersaksi selalu kepada saya, Pak Yoke, saya percaya Yesus sanggup menolong saya. Saya percaya Yesus. Dia tidak pernah bilang yang lain saudara. Saya pikirkan dia bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen, tapi gereja lain. Kok kenapa dia sebut selalu Yesus? Biasanya kan saya tahu dengan kalau saya ketemu dengan gereja ini sudah ngomongnya ada yang lain dia bicara. Saya bertanya ke dia, Bu, emangnya persoalan seperti apa? Dia cerita saudara. Tapi ada satu hal yang saya mau katakan kepada saudara. Mereka aja yang tidak diajarkan seperti ini, yang selalu diingatkan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup yang sanggup menolong dia. Dia percaya. Ketika dia saya tidak ada kesempatan untuk berbicara. Ketika dia dikerjai oleh rekan bisnisnya dengan saudara, dan dia harus dilaporkan di pengadilan dan dia masuk dalam pengadilan, dan akhirnya dia diberikan hikmat Tuhan untuk menyewa seorang intel untuk mencari apa penyebabnya sebenarnya. Temukanlah jawabannya. Ternyata yang melakukan itu rekan sebisnisnya. Dan ketika ditemukan itu dihadapkan di kepolisian saudara, dia berkata di hadapan kepolisian itu, di BAP itu, dia katakan ke polisi, saya maafkan orang itu. Pengacaranya tegur dia, oh, kita udah capek-capek cari, kenapa dimaafkan? Iya, karena Yesus juga memaafkan kesalahan saya mau maafkan dia. Tapi kita lanjut dengan apa yang sudah di BAP saudara, dia tetap masuk sidang.
Dia tidak bisa dibela, saudara. Tidak ada yang berani bela karena rekannya ini ternyata punya jalur pusat. Saya nggak akan cerita karena ini media, saudara. Dia punya jalur, artinya dia punya jalur dengan orang-orang penting. Ketika pengacara ini katakan, Bu, mesti begini. Siapkan, sudah tidak ada yang berani menerima ajakan untuk bicara kepada hakim-hakim yang ada. 6 hakim. Saya agak cepat, saudara. Dan semua tidak berani karena mereka berhadapan dengan orang pusat. Dan akhirnya dia pulang di hotel di Bandung ini, saudara. Dia pulang di hotel. Orangnya Cirebon. Dia pulang ke Bandung, ke hotel. Dia di sofa di kamarnya punya sofa. Dia duduk situ sampai pagi, saudara. Dia katakan, Bapak, aku percaya Engkaulah pembelaku. Karena dari dulu aku hanya percaya kepadamu, Yesus. Aku punya Yesus. Dia bilang, saya nggak bisa berdoa. Saya cuma katakan aku punya Yesus. Yesus mau bela aku. Kan aku anakmu, Yesus. Semua tidak akan ada yang membela saya. Tapi aku serahkan. Dia ketiduran, saudara. Tuhan berikan dia mimpi dalam tiduran pagi itu. Menjelang pagi, jam 3, jam 4. Dia melihat Yesus berkata kepada dia, anakku, ikutlah aku. Baju putih, jubah putih, katakan begitu ke dia. Dan dia berkata, bagaimana caranya ikut dia. Sementara jalan yang diberikan oleh jubah putih ini hanya 30 cm. Sebesar keramik yang zaman-zaman dulu 30, saudara. Dan disuruh naik di sebuah kuda yang tidak memakai kacamata kuda. Bagaimana kalau dia kaget? Dia bisa jatuh. Dan begitu dia naik di atas kuda, begitu tahu-tahu dia udah di kuda, dikasih naik dengan caranya Tuhan tadi, maka dia melihat kanan kirinya jurang yang dalam. Dan tetap dia memandang ke jubah putih itu. Ikutlah aku, maka kamu akan melihat kemenangan, kata jubah putih itu. Dia ikut. Dalam perjalanan terus jalan yang dia ikut. Tiba satu saat, jubah putih ini berkata, dan dia percaya itu Yesus. Turunlah engkau. Bagaimana cara turunnya, saudara? Kuda. Begitu turun jurang, begitu ke kiri juga jurang. Dia dalam hati gak bingung, tapi dia berkata, udah mau jatuh kan, disuruh oleh, dia percaya Tuhan Yesus, disuruh Tuhan Yesus. Begitu dia mau turun, saudara, kan turun kayak motor kan kudanya gede, sementara 30 cm. Ternyata begitu dia mau turun, kuda itu tunduk, saudara, berlutut. Dia bisa maju, dan dia sadar, dia bangun. Begitu dia bangun, dia berkata, saya percaya, saya mau ikut Tuhan, apa yang Tuhan mau. Apapun yang terjadi di sidang siang ini, pagi ini, saya serahkan ke Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Hakim yang ketujuh, yang tidak ditemui oleh pengacaranya, dia bersedia untuk membela, sesuai dengan kebenaran. Dan ternyata dengan hakim yang satu ini, tanpa ada apa-apa, bisa memenangkan perkaranya. Amin, saudara. Sekian saudara. Dan dia habis. Karena dia dikerjain barang-barang yang ada di gudang, ternyata barang-barang tidak benar, saudara, oleh rekannya ini. Dan dia bisa dihukum. Dan akhirnya dibakar segalanya, saudara. Di tengah ketidakberdayaan itu, dia kehabisan. Ini saya mau katakan jaminan Tuhan. Kenapa saya angkat kesaksian ini? Ketika dia tidak berdaya, tidak punya apa-apa, Tuhan ingatkan, you punya emas dan barang-barang di penggadaian yang belum diambil setahun yang lalu. Sudah lunas. Dia ingat itu, ditelepon ke dia, dia ambil. Dan ada banyak kejadian-kejadian yang membuat dia kembali bisa bergerak dengan dana yang ada itu. Dan akhirnya, saudara, dia buat usaha baru untuk tidak gabung. Di saat dalam persoalan di pengadilan ini. Saya mau katakan, ketika dalam dia melakukan itu, saudara, ternyata dia booming, saudara. Dia buka online dan barang itu, bosnya itu yang dari Singapura itu sudah mempercayakan dia. Itu kesaksiannya. Dan hari ini saya tanya kemarin, dia begitu saya ke status, dia bilang benar. Bagi Tuhan yang berperang ganti kita hanya diam saja. Dia pegang itu, saudara, firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Apa dengan kita, saudara? Yang kita sudah selalu diingatkan bahwa kita adalah anak Pantekosta,
Ada Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang menyertai kita. Di mana iman kita? Kita percayakan hidup kita dalam kondisi apapun. Benarkah kita berkata kebangkitan Kristus menjadi jaminan hidup saya? Apapun yang terjadi pagi hari ini, mau katakan kepada kita, mari kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan. Coba kita lanjut, saudara. Kita lihat, saudara, Alkitab dia berkata begitu, saudara, kepada kita bahwa saya dan saudara sebagai orang percaya, kita harus berbangga hati dan bersukacita karena kita punya Tuhan yang hidup. Makanya Kristus telah mati karena dosa kita. Gereja Tuhan yang hidup patut berbangga hati dan bersukacita karena kita punya Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Kita lihat ayatnya, saudara. Saudara bisa baca. Jadi kita intinya seperti itu, saudara. Kita patut berbangga dan bersukacita karena Allah kita, Allah yang hidup. Kalau dia mati, maka tidak janji Tuhan itu tidak akan menjadi bagian kita. Tapi betul-betul dia tebus kita, dia menderita untuk kita, dan dia membuktikan dia hidup. Supaya kita juga menerima janji itu, amin. Bagaimana orang yang memberikan janji kepada kita ketika dia orang itu orang mati, saudara? Kita tidak akan menerima. Tapi yang memberi janji itu adalah hidup, dia hidup. Maka ketika waktunya, maka betul-betul kita akan menerima jaminan itu. Amin. Amin, saudara. Kita lanjut, saudara, kita lihat. Perkataan Yesus tentang kematian, kebangkitannya benar-benar digenapi. Saudara lihat di dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita lihat ini kebenaran Allah digenapi. Coba next, bantu. Kita lihat, saudara, kata Paulus di dalam ayat yang ke-14, jika tidak bangkit maka sia-sialah. Karena apa? Kalau dia tidak bangkit, apa harapan kita nanti? Ternyata Allah aja mati kok. Amin. Ini membedakan iman kekristenan dengan yang lain. Iman kekristenan percaya Allah kita itu Allah yang hidup. Amin. Dan dia yang berjanji ketika kita hidup percaya kepada dia, percaya kepada firman Allah, melakukan firman Allah, maka kita yakin pada satu saat dalam perjalanan hidup ini apapun yang terjadi, mau di atas, di puncak kesuksesan, kita tetap percaya Tuhan. Pada saat Allah izinkan kita di lembah untuk mendewasakan kita, kita tetap percaya ada tangan Tuhan yang menopang saya dan saudara. Kenapa? Dia sudah bangkit supaya saya dan saudara melihat kemuliaan Allah, mujizat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu menjadi bagian saya dan saudara. Allah membentuk kita berbeda-beda, mendewasakan kita dengan caranya Tuhan. Saya katakan murid-murid aja Tuhan bentuk dengan caranya Tuhan. Amin. Yesus berjalan, mereka katakan di atas air, mereka itu hantu. Tapi Yesus berkehendak untuk mengizinkan itu terjadi. Tapi Yesus berkuasa dengan apa yang terjadi itu, karena dia mampu menolong mereka. Itu yang terjadi. Demikian juga dengan saya dan saudara. Apapun yang terjadi, seperti saya katakan, saudara, saya gak tidur semalam. Tapi Tuhan, saya hanya berdoa, Tuhan tolong. Tapi akhirnya saya menyerah juga. Obat yang sudah disiapkan, coba. Saya puji Tuhan, dalam nama Yesus saya ke kamar mandi. Akhirnya selesai, saudara. Setelah selesai saya diam, saya tidak bilang-bilang di rumah-rumah. Mereka semua pagi saya lihat udah sibuk. Kasih pepaya ke saya, semua siapin, saudara. Saya dalam hati, mereka gak tahu saya sudah merdeka. Saya gak diam, saudara. Saya cuci mobil, saya bersihin semua yang di lantai 3. Mereka gak tahu. Mereka anggap saya lagi berkumpul dengan penderitaan dalam hati. Saya dalam hati, puji Tuhan, saya sudah menang. Amin.
Saudara, seperti itu aja rasanya berat, saudara. Rasanya berat. Ketika kita tidak menjaga tubuh kita, akibatnya seperti itu. Ketika kita tidak menjaga keimanan rohani kita, Yesus katakan hanya cukup percaya saja dan lakukan firman, maka ada jaminan-jaminan terjadi dalam hidup kita. Jadi ketika engkau tidak percaya sungguh, tidak mengenal sungguh seperti yang saya katakan minggu kemarin, maka engkau akan kecewa. Engkau salahkan Tuhan, yang salah kau, yang salah saya. Karena kita tidak percaya, tidak mengenal Dia dengan benar, dan tidak melakukan firman. Orang yang mengenal Tuhan, pasti dia akan melakukan apa yang Tuhan mau. Dia peka dengan suara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang peka dengan suara Tuhan, ketika mendengar keluh kesah panitia, maka dia akan tergugah hatinya. Karena dia tahu apa yang mereka kerjakan adalah proyek Tuhan. Yang percaya katakan amin. 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 Sudah dapat amplop Natal? Sudah dapat? Sudah belum? Sudah, jangan lupa diisi. Saya lanjut aja saudara. Oke, kita lihat janji Tuhan bagi orang yang percaya. Jadi ketika kita tahu bahwa Kristus sudah dibangkitkan dan kebangkitan Kristus menjadi sebuah jaminan bagi saya dan saudara, maka kita lihat saudara, janji Tuhan bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. 3 ayat 36, maksudnya bukan 16, 36. Janji Tuhan di sana, lanjut coba. Ya, kita balik sebentar. Ya, kita lihat janji Tuhan bagi orang percaya, ia beroleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 3 ayat 36. Yang tidak taat, di sana katakan saudara, tidak akan melihat hidup. Jadi kalau kita mau melihat hidup di bumi kita dijamin. Hidup di bumi kita dipelihara. Memang pendeta yang benar aja, saya banyak penderitaan. Biarkan itu saudara. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan mau membentuk kita menjadi seperti Dia. Amin. Tapi ketika kita mau mengikuti ujian itu, kita akan naik level nanti saudara. Dan kita akan berkata benar, wow, Allahku hebat. Dan kita akan berkata kepada orang lain, Allah kita hebat. Dan Allah, Dia berkuasa dengan persoalanmu. Bukankah Dia berkata, marilah kepadaku, ketika engkau datang kepada Dia, percaya kepada Dia, karena Dia jaminan kita, maka Dia akan menyelesaikannya. Kita berbeda-beda, amin. Jadi beroleh hidup yang kekal di bumi ini dan di surga, kalau engkau percaya kepada Tuhan, amin. Percaya dengan firman Tuhan. Banyak orang cuma tahu firman, saudara. Banyak orang tahu secara letterlexnya. Dia ngerti dari Kejadian sampai Wahyu, tapi pada aplikasinya, pada penerapannya, pada pelaksananya sungguh jauh dari apa yang Tuhan mau. Ketika kita mengerti firman, mari lakukan itu. Bukan untuk orang lain, untuk dirimu sendiri. Ketika doa tadi dari Ibu Pendeta Ina, ketika kita ada hubungan baik, kita menemukan Kristus dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi penderitaan kita kata Tuhan terima kasih Tuhan, saya susah sekali mau ke kamar mandi Tuhan, tapi kita berani berkata terima kasih Tuhan. Ketika engkau dalam pergumulan berat, engkau akan berani duduk di kaki Tuhan. Tuhan terima kasih, apapun yang terjadi aku tahu engkau sanggup menjamin keluargaku, rumah tanggaku, masa depanku. Amin, amin, haleluya. Jadi di situ sudah janji Tuhan bagi orang percaya beroleh hidup yang kekal. Yang tidak taat tak melihat hidup melainkan murka Allah. Jadi kita lihat saudara, ini yang kata barang siapa percaya kepadaku ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada anak ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kita lanjut saudara, saya akan lanjutkan saja. Saya ada beberapa lembar tapi saya akan berhenti di lembaran yang kedua. Ketaatan, kita lihat saudara, ketika engkau percaya Allah butuh kita ketaatan. Amin. Katakan ketaatan. Bagaimana kita katakan? Tuhan katakan barang siapa yang percaya kepadaku. Saya percaya Tuhan. Tuhan katakan ikutlah aku. Jadi kita harus ikut Tuhan. Amin. Lakukan firman. Ketaatan mendatangkan perkenanan kepada Tuhan.
Mengapa kita harus taat menjalankan perintah Tuhan? Pertama, ketaatan itu adalah bukti saya mengasihi Tuhan. Saudara dan saya mengasihi Tuhan, amin. Yang kedua, saudara, sudah bisa baca ayat di sana, kita lanjut saja saudara. Terus sampai yang kedua, itu ayat-ayatnya. Saya tidak dua, kita lihat. Yang pertama, kenapa kita harus taat menjalankan perintah Tuhan? Karena Tuhan, ketaatan itu adalah bukti kita mengasihi Allah. Yang kedua, ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan mampu berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti ibu yang saya ceritakan tadi. Dia udah dikerjain. Dia udah ditipu. Dia mampu memaafkan. Kenapa? Dia menemukan Yesus. Dia tahu Allah izinkan itu. Ternyata dalam keadaan susah itu, dia buka online. Online yang dia bukan online biasa saudara, yang punya sendiri. Dia katakan, Pak Pendeta, puji Tuhan, cuma packaging aja, cuma tukang-tukang bungkusnya aja bisa dia dapat M. Baru di tukang bungkusnya dapat M saudara. Karena yang bungkus orang lain. Dia punya produk, apalagi produknya. Makanya waktu saya pulang, saya nggak pernah cari amplop saudara. Saya pulang, saya bilang ke istri, you dapat ya amplop yang banyak. Dia ketawa-ketawa saudara. Memang itu sukacita kami. Tapi bukan itu yang kami cari. Saya tidak pernah tahu dengan ibu itu. Kami hanya untuk mendoakan dia. Dia ingin menceritakan pergumulan hidupnya. Sampai hari ini dia berkata, Pak Pendeta tolong tetap doakan saya. Saudara bayangkan, hanya dengan bungkus-bungkus saja barang dia udah dapat M. Apalagi produknya. Artinya ketika dia mengalir, dia mengerti dengan jaminan Tuhan. Kita lihat Allah buktikan jawaban itu. Amin. Orang lain boleh sudutkan kita. Orang lain boleh berkata kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang lain berkata kita tidak akan sembuh. Orang lain berkata kita tidak ada jalan keluar. Tapi ketika engkau berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan, aku mau taat, apapun yang terjadi Tuhan, saya mau percaya kepadamu. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, itu Ibrani 12 ayat 28 ya. Kita yang ketiga saudara, yang ketiga, ketaatan akan membawa kita semakin intim dengan Dia. Jadi ketaatan membuktikan kita mengasihi Dia. Ketaatan membuat kita memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia sudah bangkit, maka kita harus taat kepada Dia. Supaya kita menerima janji-janji Tuhan itu. Dan yang keempat, ketaatan menguduskan dan mendewasakan kita. Murid-murid tidak akan berkata bahwa dia luar biasa ketika Yesus nak berjalan di atas air. Mereka berkata dia hantu. Tapi ketika dia membuktikan dia guru, dia Allah mereka, dia Tuhan mereka yang berjanji, baru mereka sadar diri. Dan Allah buktikan pertolongan itu. Kenapa? Mendewasakan. Dalam pergumulan apapun yang terjadi, belajar kita mau berkata, Tuhan terima kasih. Karena engkau sementara membentuk saya. Supaya saya naik dari TK menjadi SD, SD menjadi SMP dan seterusnya. Dan yang terakhir saudara, kita akan terakhir. Kita lihat di dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi perkenanan dan ketaatan kita membuahkan sebuah berkat Tuhan. Berkat dalam kehidupan kesehatan kita. Berkat dalam kehidupan masa depan kita, rumah tangga kita. Percaya saudara, hari-hari ini kita semakin dibuat ketakutan. Ada apa namanya yang sudah ditemukan sekarang yang akan disuntikan saudara? Vaksin. Orang persoalkan. Itu belum teruji, itu belum macam-macam saudara. Dalam ketakutan. Kota Cirebon semakin meningkat dampak terpaparnya corona. Saya katakan kemarin 3 keluargaku di Bekasi terpapar, hamba-hamba Tuhan terpapar. Karena yang satu kena, akhirnya teman-temannya di situ karena berdekatan kena juga saudara. Tapi puji Tuhan yang 2 sudah kembali ke rumah. Pendeta Melki Wortichan
John Rawan yang selalu khotbah itu yang berapi-api lompat-lompat saudara di sini. Dan yang satu belum tahu karena dia terisolasi saudara, lempar ke Jakarta, agak parah. Tapi saya percaya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Ada banyak ketakutan yang kita hadapi. Tapi percaya saudara, segala Tuhan izinkan itu bukan kebetulan. Itu sudah dalam rancangan pendeta-pendeta, itu juga sudah rancangan Tuhan untuk terjadi. Karena kita harus percaya semua sudah ada di dalam tangan Tuhan. Tapi ada satu hal yang kita perlu ikat, kita perlu tanam dalam hidup kita. Ketika kita percaya berjalan dengan Tuhan, kita mohon, Tuhan saluti aku dengan darah-Mu yang kudus. Ketika darah Yesus membungkus saudara dan saya, kita ada dalam lindungan Tuhan. Kita serahkan hidup kita. Maka apapun profesi kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, percaya Dia akan menolong. Jaminan Tuhan ini menjadi bagian kita ketika kita mau belajar taat kepada Tuhan. Tuhan berkati, saya undang pemain musik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, Jesus. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. hidup ini. Hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. katakan, oh Tuhan. Oh Tuhan, Yes, amin. pakailah Haleluya, hidupku haleluya Yesus. selagi aku Amin, glory bagi masih nama-Mu, kuat. Jesus. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Oh jadi Tuhan, berkah. amin. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku Oh haleluya, amin Jesus. selagi aku Amin, haleluya. bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari engkau tundukkan sejenak kepalamu. Tanda engkau merendahkan hati di hadapan Allah yang berkuasa, yang maha tahu, yang mengerti setiap pribadi lepas pribadi saya dan saudara. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar-samar. Semua saya dan saudara jelas di hadapan mata Dia pagi hari ini. Firman Allah meneguhkan saya dan saudara bahwa Dia sudah bangkit. Dan kebangkitan itu memberikan sebuah jaminan. Apapun kondisimu saat ini, engkau mampu bangkit karena Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Engkau sedang dalam kesusahan, engkau dalam penderitaan, engkau dalam ketidakmampuan menghadapi hari esok. Percayalah saudara, Dia sudah bangkit untuk engkau pagi ini. Hanya satu yang Dia minta, percaya kepada Dia. Lakukan firman Allah, maka engkau akan melihat tangan Tuhan. Mujizat akan terjadi. Sebelum kita percaya kepada Dia,
Dia berinisiatif. Dia punya keinginan sendiri memulihkan kita. Supaya dosa kita, kehidupan kita yang tidak berkenan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita menerima keselamatan. Kita menerima anugerah Tuhan. Apatah lagi ketika engkau telah menjadi anak-anaknya. Sadarilah ini saudara. Maka engkau akan melihat tangannya akan menolong engkau. Dan engkau tidak akan peduli lagi dengan kehidupanmu, dengan keadaanmu. Maka kita akan selalu berkata, yang terutama hidupku ini, aku mau persembahkan di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga kita memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu, apapun keperluan kita, apapun kebutuhan kita, Dia yang berjanji adalah yang setia. Kita hanya berdiam diri, percaya dan lakukan firman. Berinisiatif sesuai dengan kemampuan kita. Kita serahkan kepada Tuhan, maka Dia yang berperang ganti kita. Haleluya, haleluya Yesus. Tidak ada yang tersembunyi pagi ini. Dia mau memberkati engkau. Katakan sekali lagi dengan doamu lewat pujian ini. Angkat tanganmu dan tangan kirimu taruh di dada. Dia siap menolong engkau. Imanmu lah yang menentukan engkau diberkati pagi ini. Oh Tuhan, pakailah Hidupku selagi aku masih kuat. Pak Gunawan ke depan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, firman-Mu telah dibentangkan Tuhan. Kami boleh bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan, di mana firman-Mu tertulis ya Bapa. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak ada orang benar ditinggalkan oleh Engkau Tuhan. Dan anak-anaknya meminta-minta roti ya Bapa. Oh Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan. Di mana ketika kami Tuhan lagu ini dinyanyikannya Bapa. Pergunakan waktu-waktu ini yang ada selagi aku kuat Tuhan. Biar Tuhan ketika kami tidak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan di tempat ini kami boleh berada ya Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, juga berkati anak-anak-Mu yang melayani Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan ketika kami datang Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Ketika kami sebentar kami pulang Tuhan. Sesuatu terjadi ya Tuhan. Mujizat Allah terjadi. Yang susah Tuhan berikan ke jalan bagi mereka yang terbaik Bapa. Oh yang tidak ada jalan Kau berikan jalan bagi mereka Tuhan. Yang tidak ada jalan Tuhan Kau berikan jalan bagi mereka Bapa. Yang tertutup Tuhan buka jalan mereka Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan, sejak ada corona ini mungkin ada anak-anak-Mu dalam keadaan susah ya Bapa. Tuhan berkati dia Tuhan dalam segala hal apapun Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, hikmat yang Kau telah berikan kepada Salomo juga Kau berikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya kepada Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan meletakkan persembahan kedua, persembahan jalankan anak pujian. Waktu Tuhan. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Tuhan, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Saya akan menambahkan pengumuman. Bapak Ibu mungkin sudah terima amplop ini ya. Seperti tadi pesan Bapak Gembala, nanti dikembalikan, tapi dalam keadaan sudah ada isinya. Haleluya. Pengumuman dapat Bapak Ibu baca di Warta Sepekan. Info Natal, biaya yang diperlukan 22 juta dan per hari ini sudah terkumpul 8.265.000. Berarti masih kurang sekitar 14 M lagi. Percaya waktu Tuhan pasti terbaik. Nanti Bapak Ibu yang mau berpartisipasi baik melalui amplop diisi atau transfer, tolong kalau sudah ditransfer konfirmasi buktinya ke Seksi Dana, Ibu Aping, Ibu Giana atau Saudara Melisa. Dan ada doa puasa berantai yang akan dimulai tanggal 20 November sampai dengan 20 Desember. Tempat mungkin di rumah masing-masing ya. Di rumah masing-masing. Ada bazar di luar untuk acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu yang mau berpartisipasi untuk door prize bisa berupa barang atau dana, panitia diinfokan. Bisa berupa barang ya, bisa berupa barang ataupun dana, bukan velos. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala, waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, kita doakan panitia Natal saudara, biar mereka bisa bekerja dengan baik, dan rencana untuk doa puasa jemaat dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Mari ambil bagian saudara, dari tanggal berapa ya? 20 November sampai 20 Desember. Siapa yang mengambil 21? Telepon ke Ibu Gembala, nanti dijadwalkan. Minimal setiap hari ada 2. Panitia wajib. Jemaat boleh ngambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat yang berulang tahun di minggu ini. Saudari Widiana Lestari Tanujaya dan Ibu Tan Kacanio. Tuhan Yesus memberkati. Dan seluruh pelayan-pelayan, terima kasih. Ibu Ina juga selamat datang, ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira itu saja, jangan lupa terus kita jaga kesehatan kita, protokol kesehatan tetap kita utamakan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu 3 jangan lupa, di mana saja kita lakukan. Karena ketika kita sudah berdoa, kita lakukan itu percaya, serahkan ke Tuhan. Tuhan yang pasti akan menolong kita. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah ada di rumah-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami telah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Ada banyak hal yang masih kurang Tuhan, tapi kami tahu Engkau sementara membentuk kami menjadi lebih baik dari apa yang ada Tuhan. Bahkan kami diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan kami untuk kami melangkah hari esok dan seterusnya. Karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang memampukan kami. Karena kami tahu firman adalah Engkau sendiri yang akan menuntun kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa kepada-Mu juga Tuhan pada pagi hari ini. Buat anak-anak Tuhan yang masih ibadah online di rumah saat ini. Kami berkati mereka Tuhan, sebagaimana Engkau berkati kami Tuhan. Kuatkan mereka, teguhkan iman mereka Tuhan. Karena
karena kondisi mereka tidak bisa mereka ada di rumah Tuhan. Kami mohon kekuatan Allah Roh Kudus menolong mereka, menguatkan mereka sehingga mereka terus semangat di dalam mengiring Engkau, semangat terus percaya kepada Tuhan karena mereka tahu kepada Tuhanlah mereka mendapatkan kemenangan, kepada Tuhanlah mereka mendapat jaminan. Oleh sebab itu kami berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kami juga yang ada pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa setiap persembahan anak-anak Tuhan diberkati. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan sebagai ucapan syukur tanda mereka mengasihi Tuhan. Engkau Allah yang sumber segala berkat. Baik mereka yang menyerahkan di peti persembahan maupun transfer Tuhan. Kami berkati mereka Tuhan. Kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub Engkau akan curahkan menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Baik mulai dari mimbar ini bahkan sampai yang ada di belakang, yang ada di balkon Tuhan. Tuhan Engkau lihat setiap keadaan, setiap kondisi, setiap keluh kesah, setiap seruan doa kami pagi hari ini Tuhan. Kami bawa mereka di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Engkau yang kenal setiap keberadaan kami. Kami mohon perlindungan-Mu. Kami mohon Engkau memeteraikan kami terus dengan darah anak domba Allah. Kami mohon Engkau yang tahu setiap isi hati mereka Tuhan. Pergumulan mereka, dampak pun dari COVID-19 dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang sakit Tuhan. Pada saat ini kami datang kepada Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau izinkan itu terjadi Tuhan. Engkau mampu menguasainya dan Engkau mampu juga memberikan kami pertolongan sebab kami dalam milik ketebusan darah Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak berkenan. Ampuni kami jika kami bersalah di hadapan-Mu. Ajar kami untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kemauan Tuhan. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus meneguhkan kami, terus ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa khusus buat bangsa kami Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang selalu berdoa untuk bangsa ini. Yang selalu menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pandemi yang terjadi di dunia ini adalah merupakan kehendak Tuhan untuk seluruh bumi ini. Tapi kami juga percaya Tuhan ketika umat-umat Tuhan berseru kepadamu, memohon belas kasihan-Mu. Kami percaya juga Tuhan Engkau peduli, Engkau juga mendengarkannya. Oleh sebab itu Bapa, kami berkati bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rancangan-rancangan kuasa kegelapan, setiap niat-niat yang tidak baik untuk merusak bangsa ini, kami tolak itu Tuhan, kami singkirkan itu dalam nama Yesus. Apapun bentuknya Tuhan, biar bangsa kami ada damai sejahtera dari Tuhan. Aman Tuhan, ekonomi akan berjalan dengan baik. Sehingga kami percaya bangsa kami tidak akan terpuruk, tapi akan bangkit karena ada Allah, karena ada anak-anak Tuhan yang menopang bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemerintah pusat, daerah sampai di desa. Tuhan tolong berikan mereka hikmat, takut akan Tuhan ada kepada mereka. Kota kami Cirebon Tuhan, Tuhan lindungi kota kami. Berikan pemimpin-pemimpin di kota ini Tuhan, hikmat akal budi untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Oleh sebab Tuhan kami berdoa biar rakyat masyarakat di kota kami Tuhan, khususnya juga buat kami umat-umat Tuhan, memberikan sebuah contoh yang baik. Kami terus memakai protokol kesehatan. Selain kami Tuhan percaya kepada Tuhan, kami terus menjadi berkat untuk kota ini. Sehingga kami percaya juga Tuhan rantai penyebaran ini bisa berhenti karena Tuhan berkenan untuk kota kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan khususnya buat anak-anak Tuhan. Bahkan lebih kudus lagi Tuhan, buat jemaat GPD Bethlehem. Tuhan para tenaga-tenaga medis Tuhan, tenaga-tenaga kesehatan, dokter yang sedang bertugas Tuhan di kota kami ini. Mereka yang terlibat langsung maupun tidak Tuhan.
Kami percaya mereka ada di dalam pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu Bapa, kami bawa keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang ada. Biar kiranya Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Dimanapun mereka bertugas Tuhan, ada pengawalan Allah menyertai mereka. Mereka dimampukan, mereka ditolong oleh Tuhan. Mereka menjadi berkat dalam tugas-tugas mereka. Karena ada Yesus yang meneguhkan mereka. Terima kasih Bapa, keluarga mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Mereka sukses, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir pada pagi hari ini, kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Engkau berkati pribadi kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami. Kami serahkan semua Tuhan, baik di rumah maupun yang ada di gereja, baik ibadah sore hari, ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Sepekan ini kami serahkan jemaat Tuhan yang ada ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu, mengampuni setiap salah kekurangan kami. Sempurnakan doa sembahyang kami Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sempurna, Engkaulah Allah yang kudus, berkenan menguduskan, menyucikan kami. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami percaya mereka yang berulang tahun telah diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka. Berkati Getbest sebentar Tuhan, berkati ibadah raya sore hari. Terpujilah namamu, panitia Natal Engkau berkati Bapa. Inilah doa sembahyang kami. Kami akhiri doa kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang menjadi tebusan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Terimalah, pulanglah. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan penghiburan Roh Kudus. Memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput gerejanya yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.